Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan mentadaburi suatu ayat, yaitu surat Al-Ma'un, surat yang ke-107 ya dalam urutan surat ini. Karena waktu itu kayaknya kita sudah sampai pada Inna a'tainakal kausar ya. Nah, sekarang Al-Ma'un. Al-Ma'un ini mempunyai beberapa nama. Para ahli ulama memberikan nama, dikatakan Al-Ma'un, juga dikatakan surat Ad-Din, dikatakan juga surat Yatim, dikatakan juga surat Ar-Ra'aital ladzi ya. Biasanya Al-Qur'an itu kalau satu surat banyak diberikan nama di sini, maka di situ berarti ada sesuatu yang luar biasa ya. Contoh kayak surat yang berkaitan dengan Al-Qiyamah, kiamat. Nah, itu ada kejadian luar biasa. Nah, termasuk Al-Ma'un ini adalah sesuatu yang luar biasa. Sebelum kita mentadaburinya, mari kita bersama-sama mencari keberkahan daripada surat Al-Ma'un ini. Kita baca bersama. Kita pelajari dulu secara makharijul huruf dan tajwidnya, dan cari keberkahan daripada ayat-ayat yang kita baca. Kita bareng Pak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون wa yamna'unal ma'un. Iya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nah, dia du'ul yatim ini biasanya
Makhrijul hurufnya yadu'ul yatim, bukan yadu'ul ya, bukan yadu'ul yatim tapi yadu'ul yatim pakai ain. Ain itu ada hurufnya, makhrijul hurufnya ada letaknya di tenggorokan tengah ya, tenggorokan bagian tengah. Jadi tenggorokan bagian tengah itu ha dan ain ya, ha dan ain, seperti Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu tidak boleh dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau him ini berarti di langit-langit ya, padahal makhrijul hurufnya ada di tengah tenggorokan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, ha gitu, ha. Nah, itu di tengah tenggorokan. Sama alladzi yadu'ul yatim, yadu'ul yatim bukan yadu'ul yatim. Kalau yadu'ul berarti pakai alif ya. Jadi yadu'ul yatim itu makhrijul hurufnya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, bukan ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un, bukan wa yamna'unal ma'un. Nah, jadi sama seperti kita baca alam nasrah itu kan, alam nasrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak, 'anka wizrak kan, wa wada'na 'anka wizrak, itu kan ya. Nah, itu belum pas. Wa wada'na 'anka wizrak belum pas itu. Jadi wa wada'na pakai 'anka wizrak, sama kayak ini ya. Yadu'ul yatim, bukan yadu'ul yatim. Sama alhamdulillahi rabbil alamin, bukan alamin tapi alamin ya. Itu apa namanya makhrijul huruf ya. Bapak sekalian, tadi kita sudah baca ya, ayat alladzi itu kata Rasul, satu huruf itu sama dengan 10 kebaikan di Al-Quran ya. Satu huruf 10 kebaikan. Nah, ayat alladzi ini jumlahnya ada 112 huruf ya. Karena kata Rasul, alif lam mim itu bukan satu huruf. Alif lam mim itu 3 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi kalau alif lam mim berarti baca itu saja kita sudah memperoleh kebaikan 30 kebaikan. Nah, ini ayat alladzi ini al-ma'un ini jumlahnya ada 112 huruf. Dikalikan saja tuh. 10 kali 112 berarti berapa tuh? 112 berarti 10 kali 100 1000 ya? 1000. Nah, udah dihitung aja tuh ya. Kalau kita mau hitung pahala, pokoknya besar lah pahalanya. Itu yang pertama, itu Al-Quran. Nah, Al-Quran ini Pak, Al-Quran ini kata Rasul, iqra'ul Quran fa innahu yaumal qiyamati syafi'al li ashabi. Ya, sabda Rasul, iqra'ul Quran, bacalah kalian Al-Quran, fa innahu, maka sesungguhnya Al-Quran ya'ti akan datang yaumal qiyamati, pada hari kiamat, syafi'an, memberikan syafaat di ashabihi, kepada para pembacanya, pada sahabatnya. Siapa sahabat Al-Quran itu? Ya kita yang baca Al-Quran. Makanya rajin-rajinlah baca Al-Quran. Gak perlu banyak baca Al-Quran, tapi kita rutin ya, rutin. Nah, istiqomah itu yang paling disukai Allah. Jadi istiqomah, al-istiqomah itu khairum min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Maka istiqomah itu memang agak susah, tapi usahakan kita belajar untuk istiqomah. Boleh sehari baca Quran 5 ayat aja, itu udah bagus, daripada sehari 1 juz 1 tahun gak baca lagi. Nah, ini nih ya. Nah, jadi usahakan kita istiqomah ya. Tuh, jadi kata Rasul akan diberikan syafaat besok di hari kiamat. Hadis yang lain mengatakan
Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Khairukum, sebaik-baik kalian, kata Rasul, sebaik-baik kalian nih. Man ta'allamal Qur'an adalah siapa saja yang mau belajar Al-Qur'an. Jadi belajar ngaji sama. Setelah itu wa 'allamahu, dan mengajarkan kepada yang lainnya. Jadi kita belajar, setelah bisa kita ajarkan pada yang lainnya. Ini Rasul mengatakan sebaik-baik kalian, kata Rasul. Nah, makanya kita harus tertarik membaca, harus hobi baca Al-Qur'an. Ya. Jadi Al-Ma'un ini ada 112 huruf, 25 kalimat, ada 7 ayat nih Al-Ma'un. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tidakkah engkau tahukah kalian alladzi yukadzibu biddin, orang yang mendustakan agama. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang mendustakan agama adalah orang yang alladzi yad'ul yatim, menghardik anak yatim. Selanjutnya, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mau menganjurkan atau memotivasi atau memberikan dorongan untuk membantu fakir miskin. Fawailul musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Nah, ini saya baca dulu artinya ya. Orang sholat kok celaka ya. Alladzina hum an sholatihim sahun, adalah mereka itu yang dari sholatnya itu lalai. Alladzina hum yura'un, yang mereka itu dalam sholatnya dan juga ibadah yang lainnya itu riya. Yura'un itu riya. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan untuk menolong pada sesamanya, ya, menolong terutama terhadap alat-alat yang ada di rumahnya, ya, alat-alat rumah tangga, barang-barang yang ada di rumahnya yang berguna, enggan sekali. Para bapak sekalian, sebelum kita lanjut ke sana, kita lebih baiknya kita pahami dulu asbabun nuzulnya, ya. Asbabun nuzul, turun ayat, sebab-sebab turun ayat daripada turunnya ayat Al-Ma'un ini. Jadi sebabnya itu sebetulnya kok sampai turun seperti ini Al-Ma'un ini. Para alim ulama, para ahli tafsir Al-Quran, beliau mengatakan bahwa dikisahkan ketika itu dalam hadis, itu ada pembesar-pembesar kafir Quraisy yang bernama Abu Jahal, ada Abu Sofyan, ada As bin Wail, ada Mughirah. Ini pembesar-pembesar ketika itu. Suatu waktu di tempat Abu Sofyan itu memotong seekor onta. Jadi Abu Sofyan itu memang orang kaya raya, Pak. Orangnya kaya raya. Jadi di tempat Abu Sofyan itu setiap minggu sekali hari Jumat itu selalu motong onta. Untuk siapa itu daging-daging onta itu? Nah, ternyata ketika motong onta itu daging-dagingnya dibagi-bagikan, diundang semua itu untuk teman-temannya Abu Sofyan itu yang sudah kaya raya gitu. Jadi hanya teman-temannya saja yang dipanggil. Nah, ketika itu ada seorang anak yatim, tidak pakai baju, ya, bertelanjang, hanya pakai celana aja, datang ke situ. Untuk apa? Untuk minta daging pada Abu Sofyan. Ternyata Abu Sofyan tidak memberinya, justru Abu Sofyan dalam cerita kisah itu, tongkatnya Abu Sofyan itu buat mendorong anak yatim tersebut sehingga anak yatim itu terjatuh. Nah, jadi terjatuh.
akhirnya daging tidak didapat, tapi akhirnya kesedihan yang didapat oleh anak yatim tersebut. Maka turunlah ayat ini. Ini asbabun nuzulnya. Ya, jadi orang kafir Quraisy ketika itu tuh ya semena-mena gitu terhadap anak yatim. Maka di sini dalam tafsir Jalan dikatakan ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Nah, tahukah kalian siapa pendusta agama itu? Bidin, para ahli tafsir di sini diartikan ad-din, diartikan agama. Tahukah kalian siapa yang mendustakan agama Islam itu? Nah, agama Islam ad-din. Kemudian yang kedua adalah diartikan hukum. Ya, jadi din itu berarti hukum. Tahukah kalian orang yang mendustakan hukum-hukum Allah? Nah, ahli tafsir mengatakan yang ketiga adalah diartikan sebagai jaza, yaitu jaza balasan. Wala hisab dan hisab, yaitu pembalasan. Tahukah kalian orang-orang yang mendustakan hari pembalasan? Orang dusta itu kan dia nggak mau mengakui ya, bahwa besok di sana ada hari pembalasan, ada hari perhitungan, ada hari mahsyar, padang mahsyar, ada siratal mustaqim, ada neraka, ada surga. Nggak percaya, tidak percaya orang-orang ini, para pendusta ini. Jadi ad-din bid-din di sini artinya adalah yang pertama adalah agama, pendusta agama. Bagaimana kita melakukan inna dina indallahil Islam. Nah, kemudian hukum. Tahukah kalian mendustakan hukum itu, hukum Al-Quran? Wa ma yukadzibu ka ba'du bidin alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Hakim yang tertinggi adalah Allah, tapi enggak mau dia mengakuinya. Kemudian al-jaza, ad-din adalah berarti al-jaza. Jaza itu adalah pembalasan. Ya, di hari kiamat nanti ada hari pembalasan, ada hari hisab. Ya, ada siratal mustaqim, ada surga, ada neraka. Ini orang pendusta agama tuh enggak mau. Ya, orang-orang kafir tuh enggak mau mengakui itu. Nah, bagi orang yang beriman tentu harus mengakui semua itu. Kalau tidak mengakui adanya hari-hari pembalasan, maka kita khawatirkan nanti masuk dalam golongan-golongan orang-orang kafir. Bil jazai wal hisab. Ai hal araftahu wa illam ta'rifu, tahukah kamu apa itu orang-orang yang berdusta agama itu? Wa illam ta'rifhu, dan jika engkau tidak tahu, dikatakan di sini fadzalika allazi yad'ul yatim. Maka pendusta agama, pendusta hari pembalasan, pendusta terhadap hukum itu adalah allazi, adalah orang-orang yad'ul yatim, yang menghardik anak yatim. Ayat fa'uhu bi'unfi an haqqihi, itu menolak dengan keras terhadap anak yatim itu, ya, para pendusta tersebut. Wala yahuddu, dan tidak mau menganjurkan atau memotivasi atau mendorong atau membantu ala tu'amil miskin, memberikan makan terhadap fakir miskin. Jadi wala yahuddu ay nafsahu, untuk dirinya, wala ghairahu, dan juga selainnya. Jadi apalagi dirinya, kepada yang lain pun nggak mau dia untuk menganjurkan. Tuh loh, tetangga ada yang miskin, nggak mau. Itu orang-orang yang betul-betul pendusta. Jadi kanan kiri kita tuh ada orang miskin, kitanya nggak mau bantu, ya, kitanya nggak mau bantu, tapi juga nggak mau juga menunjukkan pada orang, ayo kita bantu, nggak mau seperti itu. Gitu loh, nggak mau dia menganjurkan pada yang lain untuk yuk sama-sama bantu yuk. Nggak mau dia, itu pendusta. Jadi sebetulnya orang-orang pendusta ini nih, ya, kenapa sampai sekeras ini? Ya,
seandainya hatinya ada sedikit aja, sedikit daripada rahmat rahmat Allah, ada kasih sayang sedikit saja, maka sebetulnya para orang kafir ini tidak cepat untuk masuk Islam. Tapi karena dalam hatinya itu betul-betul nggak ada rahmat sama sekali, nggak ada rahmat sekali, maka susah sekali untuk diajak masuk Islam ketika itu. Nggak ada rahmat, nggak ada kasih sayang. Karena nggak ada rahmat dan kasih sayang dalam hatinya, makanya terhadap anak yatim pun menghardiknya, nggak suka lah. Ya. Kalau seandainya hatinya ada hatinya itu ada rahmat, ada kasih sayang, pasti lihat anak yatim pasti akan kasihan, akan sayang. Dan pasti tidak berdusta dia. Kenapa dia berdusta? Kenapa dia susah untuk diajak masuk agama Islam? Karena memang hatinya nggak ada rahmat. Nah, itu tadi tandanya adalah sama anak yatim pun benci, sama orang miskin pun benci. Tuh. Makanya kalau kita tuh ada tanda-tanda di sini, sama anak yatim gua suka, memang nggak seneng, hati-hati. Sama orang miskin kita kok nggak peduli, hati-hati tuh Pak. Hati-hati. Sebentar lagi ini kita ada ini ya, kan? Hari anak yatim ya, Muharram ya. Wala yahuddu ala ta'am miskin. Ay it'amihi nazalat fil asna. Nah, di sini kalau dalam tafsir Jalal ini sebab nuzulnya adalah nazalat fil as bin wail di sini. Nah, jadi ada yang mengatakan turunnya ayat karena as bin wail itu yang berbuat kasar terhadap anak yatim dan juga fakir miskin. Awil walidi bin Mughirah. Jadi para ahli tafsir itu ada yang mengatakan Abu Jahal, ada yang mengatakan Abu Sofyan, ada yang mengatakan As bin Wail, ada yang mengatakan Walid bin Mughirah, ya. Tapi yang jelas ya orang-orang itulah, orang-orang itu yang pada waktu itu menghardik terhadap anak yatim dan juga tidak peduli terhadap fakir miskin. Selanjutnya adalah fawailul lil musallin. Nah, fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang sholat. Apa hubungannya orang yang sholat sama menghadirkan anak yatim? Kan kayaknya nggak nyambung, ya kan? Apa hubungannya ini? Kok celaka bagi orang yang sholat terusannya dalam ayat ini? Alladzina hum an sholatihim sahun. Bagi mereka celaka karena apa? An sholatihim, dari sholatnya, sahud, mereka lalai. Nah, kalau dalam tafsir Jalalain ini, sahun itu darikan ghafiluna yuakhiruha an waktiha, melalaikan waktunya sampai akhir waktu. Jadi setiap sholat kita ada waktu sholat ini, termasuk kalau kita sholat sering mengakhirkan waktu, ya, ditunda-tunda, mengabaikan waktunya, ini hati-hati nih, nanti masuk dalam kategori orang-orang yang yukadzibu biddin. Ini dalam tafsir Jalalain. Tapi dalam tafsir yang lain dikatakan bahwa sahun, orang yang lupa lalai itu adalah orang yang melupakan terhadap rukun-rukunnya sholat. Nah, rukun-rukunnya sholat, bacaan sholat. Nah, ini perlu di sini dalam tafsir yang dikatakan bahwa sahun di sini adalah melupakan terhadap rukun-rukunnya sholat, tata cara sholat. Nah, ini berarti di sini harus dipahami itu rukun-rukun sholat. Ya, karena memang kadang terjadi nih Pak nih. Padahal ini hanya sunat hayat. Hanya sunat hayat, terjadi perdebatan. Ya. Maka sholat itu harus dipahami betul, mana yang rukun, mana yang sunat abad, mana yang sunat hayat. Jadi nggak jadi perdebatan nanti. Cuma gara-gara takbir angkat tangan, ada yang satu bahu, ada yang di bawah di bawah pusar, ada yang di atas pusar, ada yang nggak angkat, berdebat di sini. Padahal ini sunat hayat. Yang penting kan rukunya, Allahu Akbar, ya. Yang penting takbirnya Pak.
angkat tangannya itu nggak penting untuk didebatin, macam-macam itu, ya, modelnya macam-macam, kan gitu ya. Ada yang seperti ini, ya kan? Ada yang seperti ini kan? Ada yang di sini, di bawah pusar kan ya. Udahlah itu nggak usah diperdebatkan. Tapi kalau kita yang berhaluan Imam Syafi'i, kita sejajar dengan bahu. Ini sunat hayat. Gak usah didebatkan. Yang penting takbirnya, jangan sampai nggak takbir. Allahu Akbar, takbirnya itu rukun. Nah itu takbirnya, nggak boleh Allah, nggak ada akbarnya, nggak sah sholatnya. Atau diganti Bapak, Allahu Rahman, Allah Maha Pengasih, nggak sah sholatnya. Jadi nggak boleh ganti takbir itu. Takbir itu rukun dalam sholat. Nah itu. Di antaranya adalah sahun itu adalah orang yang tidak memahami adanya rukun-rukun sholat. Ya. Sahun, tapi dalam tafsir ini jangan dikatakan sahun itu adalah ghafiluna, orang yang lalai, yuakhiruha, mengakhirkan waktu, an waqti, mengakhirkan sholat, an waqtiha, dari waktunya sholat. Tuh, jadi sholat ditunda-tunda. Ya, asar sudah jam 3.15 masuk, ditunda sampai tengah 6. Padahal cuma main catur seumpama. Ini namanya menunda-nunda nih. Ini sahun, iya kan? Sholat subuh, ya, sholat subuh nih. Sholat subuh jam 5 ya. Jam 5 kurang berapa Pak? Ditunda. Sudah dengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tarik lagi selimutnya, ditarik lagi, ya Pak ya, ditarik. Entah nunggu qomat saja, nanti qomat. Nunggu qomat. Begitu nunggu qomat terlanjut terus, ketiduran lagi. Begitu bangun-bangun, yang dari masjid sudah beda pulang nih Pak RT. Sudah beda pulang. Udah beda pulang nih, udah tengah 6. Ya. Ini namanya menunda-nunda waktu sholat. Namanya sahun ini di sini dikatakan di sini. Mengakhirkan waktu terus, setiap waktu diakhirkan. Mancing nih, mancing. Ada yang mancing nggak? Mancing nih. Sudah dengar adzan, Allahu Akbar. Mancing aja di situ, masih enak-enaknya tuh, ya kan? Masih ditarik sama ikan, tarik lagi sampai asar nih, sampai jam tengah 6. Nah ini namanya menunda-nunda waktu, sahun namanya. Tuh, jadi sahun, ya, melalaikan waktu. Ghafilun. Kemudian alladzina hum yura'un. Alladzina hum, mereka itu juga yura'un, riya terhadap fi sholati, di dalam sholatnya, wa ghairiha, dan selain sholatnya. Jadi ibadah kita yang dilakukan oleh kita ini semuanya biar dilihat orang. Nah ini juga ciri-ciri di sini, hati-hati ya, pendusta-pendusta. Jadi sholat biar dilihat tetangga Pak, ya kan? Baca Quran biar dilihat mertua seumpama. Ini repot nih, ya. Ini yuraun, riya. Ya, hati-hati dengan riya nih Pak. Karena riya itu masuk musyrik kecil. Ya. Musyrik kecil. Syirik asghar, ya. Riya, hati-hati dengan riya. Itu pekerjaan hati itu Pak ya. Pekerjaan hati, riya itu ada dalam hati. Fi sholati di dalam sholatnya, wa ghairiha, dan selain sholatnya. Ya. Tuh. Apa hubungannya nih? Ya, hubungannya menghardik anak yatim, tidak peduli terhadap fakir miskin. Kok di situ dikatakan fawailul musallin, kok celaka bagi orang sholat yang sholatnya itu menunda-nunda, sholatnya itu sahun, sholatnya itu ghafilun. Apa hubungannya? Jadi kenapa itu sholat tidak khusyuk, sholatnya tidak khusyuk, ya, sholatnya ditunda-tunda? Karena apa? Karena itu tadi, dalam hatinya pun tidak ada kelembutan, dalam hatinya nggak ada rahmat, ya, nggak ada rahmat. Jadi kalau sudah nggak ada rahmat, amal sholat pun nggak perhatian gitu.
Hatinya nggak memperhatikan, nggak ada kelembutan. Dan kalau hatinya nggak ada rahmat, nggak ada kasih sayang, untuk khusyuk juga susah. Jadi sholat tapi hatinya masih gemeringsang aja nih. Sholat hatinya masih gersang aja nih. Nggak ada kasih sayang di sini, hatinya nggak ada rahmat. Nah, ini akan terpengaruh. Kaitannya dengan yukadzibu biddin, pendusta agama, ya. Yadu'ul yatim. Nah, ada kaitannya. Maka orang-orang yang keras hatinya itu, dengan anak yatim pun nggak suka, kepada fakir miskin nggak senang, nggak mau bantu. Sama juga kaitannya, akhirnya apa? Namanya hatinya tidak ada rahmat, nggak ada kasih sayang. Ketika sholat pun kita susah untuk khusyuk tuh. Itu kaitannya. Maka fi sholatihim sahun. Dan alladzina hum yuraun, riya juga. Karena apa? Hatinya nih nggak pernah ini, nggak ada kasih sayang, hatinya nggak ada rahmat di sini. Gitu. Tapi kalau hatinya penuh rahmat, ya, maka kan kata Rasul begini, kalau sholatmu kepengen khusyuk, pegang itu kepalanya anak yatim, ya, diusap itu rambutnya anak yatim. Kalau sholatnya pengen khusyuk, ada hubungannya itu. Karena memang berarti kalau mengusap anak yatim berarti ada dalam hati rahmat dan kasih sayang hatinya, kan gitu. Sehingga anak yatim itu sayang, diusap. Maka sholatmu akan khusyuk, kata Rasul. Nah, tapi kalau diusap aja kebangetan banget ya kan, diusap terus dikasih duit ya, diusap dikasih amplop, dalam amplop ada duitnya, pasti senang tuh anak yatim. Nah, diusap. Nah, sebentar lagi kita mau usap-usap kan? Nah, tapi yakinlah jamaah ini semua pasti cinta terhadap anak yatim. Amin. Amin. Karena anak yatim, kata Rasul, kan mendidik anak yatim itu kayak mendidik masyarakat. Mentarbiah anak yatim itu kayak mentarbiah masyarakat. Ya, kalau anak yatim tidak dididik kebaikan, maka hati-hati nanti kalau semasa begitu sudah besar jadi orang pendendam. Bisa terjadi seperti itu. Jadi tergantung juga kita sekalian ini yang sebagai masyarakat ini. Jadi memang mendidik anak yatim sama dengan mendidik masyarakat. Kalau anak yatim itu dididik dengan baik, dikasih dengan baik, ya, kita urus dengan baik, nanti akan jadi anak yang baik, maka nanti akan balas budi dia. Maka masyarakat akan baik. Tapi kalau ada anak yatim terus kita biarkan, kemudian bisa jadi dendam nantinya itu anak yatim. Ya, anak yatim itu kan juga bukan maunya dia kan. Nah, itu urusannya masih hidup itu anak yatim itu. Kalau kita kepengen aman ya anak yatim harus dirawat kan gitu. Karena kata Rasul, mendidik anak yatim sama dengan mendidik masyarakat. Ya itu, kita alhamdulillah ya di lingkungan kita tuh udah perhatian tuh ada kotak yatim tadi tuh, ya kan? Kotak yatim, artinya kita peduli. Iya. Sebetulnya sih nggak setahun sekali Pak, ya kan? Oh jangan salah itu kalau kita itu memperhatikan anak yatim tuh. Kata Rasul, ana wa kafilul yatim fil jannah. Aku dan orang-orang yang menyantuni anak yatim, mengurus anak yatim, menanggung anak yatim, merawat anak yatim di surga. Hakadha, seperti ini katanya. Kahata ini, seperti ini. Seperti dua jari telunjuk dan ini tengah. Berjejer. Artinya dekat sekali Pak. Coba sekarang buat perbandingan. Al-haji mabrurun, haji mabrur, ya, itu pahalanya surga. Haji mabrur itu pahalanya surga. Tapi nggak ada kalimat bersamaku kata Rasul di surga, kata Rasul. Tapi kalau yang mengurus anak yatim, kata Rasul, akan bersamaku di surga seperti ini. Coba. Besar mana tuh pahalanya kira-kira kalau kita bandingkan nih. Haji mabrur, laisal jaza ilal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga haji mabrur. Itu kalau mabrur, ya kan? Nah, berbeda dengan ngurusin anak yatim. Mengurus anak yatim, mengkafilah anak yatim, kata Rasul, akan di surga bersama aku seperti ini, kata Rasul. Jadi yang haji mabrur di surga, tapi tidak bersama dengan Rasul. Tapi kalau mengurus anak yatim, kafilah anak yatim, akan di surga bersama aku, kata Rasul. Tuh.
Kalau kita bandingkan berarti lebih berat pahalanya mengurus anak yatim, betul nggak Pak? Dua anak yatim pada keteteran, nggak pada makan, nggak pada bisa pendidikan, nggak bisa melanjutkan, dibiarkan saja, terus pada naik haji sendiri-sendiri, coba kalau gitu. Seumpama terjadi seperti itu, ya. Tapi yang bagus ada anak yatim kita urus, ya kita tanggung biayanya, itu yang paling bagus. Nah, ada biaya lagi naik haji, itu yang paling bagus. Jangan kita naik haji tapi anak yatim dibiarkan seumpama itu. Ya Pak ya. Itu tentang anak yatim. Nah, kalau sudah yukadzibu biddin, dusta terhadap agama, hari pembalasan terhadap hukum, kemudian yad'ul yatim, ya, menghadik anak yatim, kemudian wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak mau menganjurkan untuk memberikan makan kepada fakir miskin, kemudian alladzina man salatim sahun, salatnya juga sering ditunda-tunda, sering lalai, alladzina yura'un, ibadahnya sering riya, ya kan? Wa yamna'unal ma'un, maka kalau sudah ini rombongan daripada semua ini saya sebutkan nih, wa yamna'unal ma'un, maka dengan ini enggan untuk menolong walaupun hanya ada barang-barang yang ada di rumah itu, ya kan. Di situ dikatakan di sini kal ibrati wal fasi wal qadiri wal qas'ati, ya. Di sini dikatakan ada jarum, ada kampak, ada kuali, ada mangkok. Ini artinya wa yamnaunal maun, mencegah kepada seseorang yang mau minta tolong terhadap alat-alat rumah tangga. Kalau sudah sampai situ nggak boleh juga mencegahnya, maka di sini lengkap sekali. Apa? Lengkap. Abkhalun nas, sebahil-bahilnya manusia nih. Ya, jadi wa yamnaunal maun, mencegah untuk meminjamkan alat-alat rumah tangga. Contoh gini, ada tetangga nih, nggak punya pacul, mau pinjam pacul nih, cangkul, ya, mau pinjam cangkul, Pak, pinjam cangkulnya dong. Padahal ada di rumah, nggak mau minjemin. Pinjem mangkok, Pak. Nah, ibu nih mau pinjem mangkok, pinjem mangkoknya dong. Nggak ada, banyak mangkok, ada 20 biji, nggak mau ngasih. Ini betapa pelitnya nih. Ini namanya wa yamna'unal ma'un, mencegah untuk memberikan alat-alat rumah tangga sekecil itu pun. Nah, ini termasuk orang-orang yang kategori tumpukan-tumpukan daripada pendusta, ya, terhadap anak yatim, menghadik terhadap fakir miskin, gak memperhatikan, ya, sholatnya juga sering lalai, ya kan, sering riya. Nah, maka numpuk yang seperti jadi wa yamna'unal ma'un, ini luar biasa, kumpul jadi satu. Maka kalau orang sudah seperti ini, sudah pelitnya, naudzubillah, abkhalun nas, manusia yang paling bakhil. Nah, inilah, ya, dikatakan di sini masuk dalam kategori yukadzibu biddin. Nah, maka tadi alladzina man salatihim sahun, itu mereka orang-orang yang sholatnya lalai. Untung di sini Pak kalimatnya an sholatihim. Coba kalau fi sholatihim, nah ini repot sekali nih. Alladzina hum, mereka itu adalah orang-orang yang fi sholatihim, di dalam sholatnya lalai. Kalau di dalam sholatnya lalai nih, ya kan, jangankan kita, para sahabat aja sering lalai sholatnya, dalam sholatnya, tapi bukan dalam sholatnya, dari sholatnya, berarti di luar sholat. Coba Mbak, kayak tadi sholat waktunya ditunda-tunda, sholat gak mau mempelajari syarat rukunnya, ini namanya di luar sholatnya, bukan di dalam sholatnya. Kalau kalimatnya alladzina hum fi sholatim sahun, adalah mereka-mereka yang di dalam sholatnya mereka lupa. Nah, pernah nggak lupa Pak? Sering kan dalam sholatnya? Nah, ini bukan itu. Lupa nih, sedang sholat. Tadi sholat apa ya? Nah, lupa tuh. Sedang sholat. Itu hujan tuh, jemuran sana tuh, belum diangkat. Ah, lupa tuh sholatnya namanya kan? Di dalam sholat itu tidak jadi masalah itu. Karena para sahabat pun sering lupa. Nabi pun pernah lupa tuh Pak, Nabi. Di dalam sholatnya. Tapi kalau luar sholatnya nih, sholatin dari sholatnya, tidak mengabaikan waktunya, tidak menunda-nunda waktunya, itu tidak, ya.
Inilah apa namanya, al-ma'un. Nah, kesimpulannya surat ini, selain apa yang saya sampaikan bahwa surat Al-Ma'un ini mengandung ada 6 sifat karakter, ya, 6 karakter atau 6 sifat ahli surga dan juga 6 sifat ahli neraka di surat ini. Jadi menyandang 6 sifat ciri-ciri ahli surga dan 6 sifat ciri-ciri ahli neraka. 6 ahli neraka, yang pertama adalah yukadzibu biddin, mendustakan tadi agama, mendustakan hari pembalasan, mendustakan hukum-hukum Allah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah yadu'ul yatim, menghardik anak yatim. Yang ketiga adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin, ya, tidak memperhatikan, tidak menganjurkan untuk membantu orang-orang miskin. Yang keempat adalah alladzina hum an salatihim sahun, mereka-mereka yang sholatnya itu lalai, melupakan, ya, tidak menghiraukan, mengabaikan. Yang kelima adalah alladzina hum yuraun, mereka yang ibadahnya, sholatnya dan ibadah lain ria. Yang kelima. Yang keenam adalah wa yamna'unal ma'un, suka mencegah orang-orang yang mau minta bantuan terhadap alat-alat rumah tangga. 6 nih. Kalau 6 ini ada pada diri kita, maka kita ini sudah termasuk orang-orang ciri-ciri ahli neraka. Tapi yakinlah kita nggak ada itu, betul nggak? Nggak ada itu, kita yakin kita, ya, ahli neraka. Kalau ada 6 ini. Nah, sekarang sebaliknya, ada ciri-ciri ahli surga. Ya. Yang pertama adalah musaddiqu biddin, membenarkan agama. Itu yang pertama. Musaddiqu biddin. Yang kedua adalah yukrimul yatim, memuliakan anak yatim. Kemudian yang ketiga adalah yahuddu ala ta'amil miskin, memperhatikan terhadap fakir miskin. Artinya apa namanya? Kalau yang wala yahuddu kan ada lamnya tuh, ya kan? Tidak menganjurkan, tidak memotivasi, tidak memperhatikan. Kali memperhatikan terhadap fakir miskin. Terus yang keempat adalah alladzina hum an salatihim khashi'un. Nah, kalau tadi kan apa? Yuraun, ya. Sahun yang tadi. Sebaliknya nih, yang ini yang keempat khashi'un, mereka yang sholatnya khusyuk. Tuh. Nah, makanya kita belajar untuk bisa sholat yang khusyuk. Yang kelima adalah alladzina hum yukhlisun. Nah, tadi kan yuraun kan riya, sekarang tidak. Ini ahli surga yukhlisun, mereka yang beribadahnya tuh ikhlas. Ikhlas. Ya. Nah, yang keenam adalah la yamna'una ma'un, tidak mencegah terhadap orang-orang tetangga-tetangga yang akan meminjam kepada kita, minta kepada kita alat-alat rumah tangga. Mau pinjam jarum, kasihlah jarum. Mau pinjam mangkok, kasihlah mangkok. Mau pinjam cangkul, kasihlah pinjaman cangkul. Mau pinjam kampak, kasihlah pinjaman kampak. Nah, ini artinya tidak mencegahnya. Ini lawan daripada yang tadi. Tapi yakin ini yang 6 ini semua ada pada diri kita. Amin. Ya, semua ada pada diri kita, insya Allah, ya. Insya Allah kita, kalau ini ada pada kita, maka insya Allah kita nanti akan menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Itulah kesimpulan daripada surat Al-Ma'un yang saya sampaikan. Semoga bisa kita pahami bersama, ya Pak ya. Jadi apa namanya? Mari kita bersama-sama untuk lebih semangat lagi mempelajari Al-Quran. Karena kata Rasul, aku tinggalkan pada kalian 2 perkara,
apabila kalian berpegang pada dua perkara ini, ya, maka tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Kitabullah Al-Quran wa sunnah Rasuli, yaitu sunnah Rasul. Demikian apa yang saya sampaikan. Semoga kiranya Allah memberikan pada kita taufik dan hidayah, ya, inayah pada kita untuk semakin semangat lagi untuk bersama-sama mentadabburi Al-Quran, semangat lagi untuk kita baca Al-Quran, ya, semangat lagi kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting adalah, yang terpenting nih, semoga Allah masih selalu memberikan kesehatan kepada kita, umur panjang kepada kita, ya, semoga kita semua ditingkatkan selalu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.